Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer akan berakhir setelah selesainya proses seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN yang menyatakan bahwa status pegawai yang dapat bekerja di instansi pemerintah hanyalah PNS dan P3K. Yang kemudian juga adanya larangan kepada setiap instansi untuk mengangkat atau merekrut pegawai baru atau honorer baru selain dari PNS atau P3K setelah selesainya proses pendataan tenaga non-ASN pada tahun 2022 kemarin. Hal ini membuat saya penasaran dan bertanya-tanya bagaimana nasib tenaga honorer setelah tahun 2024 ini, yang tentunya akan saya jawab sendiri pada video berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nasib tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K pada tahun 2024? Non-ASN yang terdaftar di BKN atau honorer yang terdata sebelum selesainya pendataan non-ASN dari BKN pada tahun 2022 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menurut keterangan BKN, tenaga non-ASN tidak serta-merta langsung otomatis menjadi P3K paruh waktu. Mereka terlebih dahulu mengikuti tahapan pendaftaran dan tes. P3K paruh waktu itu adalah nama lain dari istilah yang sebelumnya tenaga kontrak daerah. Dinamakan P3K paruh waktu adalah solusi agar tidak ada pemecatan massal. Mengenai gaji, belum ada informasi dari pemerintah, namun dapat dipastikan nominalnya tentu tidak sama dengan P3K reguler. Upah dari P3K paruh waktu yang mungkin menurut saya separuhnya dari P3K reguler, dan P3K paruh waktu itu tidak ada tunjangan-tunjangan seperti P3K reguler. Pertanyaan yang kedua, apakah bisa P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K reguler atau P3K penuh waktu? Non-ASN yang terdaftar di database BKN, menurut keterangan BKN, mereka bisa ikuti seleksi P3K pada tahun-tahun berikutnya dengan mengikuti regulasi dari tahapan seleksi yang diberlakukan pada tahun itu. Artinya, segala macam kebijakan yang mengatur sedemikian rupa untuk pengangkatan non-ASN sudah berakhir pada tahun 2024 ini. Harapan saya semoga saja masih ada afirmasi bagi non-ASN yang belum lolos seleksi pada tahun 2024 ini untuk mengikuti seleksi P3K pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai catatan bahwa kedepannya penerimaan seleksi P3K akan banyak formasi untuk pelamar umum. Hal ini bertujuan untuk merekrut para muda-mudi yang baru lulus dari perguruan tinggi. Pertanyaan yang terakhir. Apakah non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024 ini akan semuanya diangkat menjadi P3K paruh waktu? Mengenai hal ini, saya belum ada informasi resmi karena rancangan PP turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN belum terbit. Namun ada yang mengatakan berdasarkan bocoran dari RPP tersebut bahwa non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024 ini akan diangkat atau tidaknya menjadi P3K paruh waktu tergantung usulan dari instansi daerah masing-masing. Adanya kebijakan ini dari penyelesaian non-ASN ini apakah menguntungkan bagi non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K tahun 2024? Tentu tidak dapat menguntungkan semuanya. Menurut saya akan menguntungkan bagi non-ASN yang semula mereka hanya sebagai tenaga honorer biasa menjadi P3K walaupun dengan embel-embel paruh waktu. Maksud saya tuh begini. Ada seorang guru honorer sekolah di mana sekolahnya itu yang memang kekurangan guru, maka guru tersebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untungnya di mana? Yaitu guru yang semula gajinya hanya sebesar 200 atau sampai 500 ribu dari dana BOS akan meningkat penghasilannya menjadi 1,5 juta hingga 2 juta rupiah yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Atau bahasa lainnya untuk sekarang ini dia adalah sudah menjadi kontrak guru kontrak daerah.
Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.